Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya kecewa dengan Prabowo Subianto, seorang petarung sejati dan selalu menjadi spesialis runner up ya dalam pertarungan pemilu yang demokratis. Pertama dia menjadi runner up dengan suara sekitar 27%. Kemudian saat melawan Jokowi periode pertama, dia kembali menjadi runner up dengan suara sekitar 47%, dan kemudian dia dipilih periode ketiga, kalau tidak salah dia dipilih sekitar 65 juta suara dengan perolehan suara 45%. Jadi dia selalu menjadi runner up di dalam pertarungan pilpres ya, dalam rahim demokrasi yang demokratis ya, pemilihan langsung. Tetapi sekarang dia ingin maju untuk keempat kalinya, tetapi dalam konteks yang berbeda, karena ada konteks Anies Baswedan, ada Anies effect yang dia coba tidak perhitungkan. Mungkin sudah diperhitungkan dan tampaknya Prabowo itu menurut saya akan kalah kembali, mungkin akan menjadi runner up untuk keempat kalinya. Dan di sini setidak-tidaknya seharusnya Prabowo mengevaluasi perjalanan karir politiknya. Dan tentu tidak ada pendukung yang sehebat di zaman Pilpres kemarin, karena banyak faktor yang membuat Prabowo kemudian ditinggalkan karena banyak pengikut yang kecewa setelah dia masuk ke istana, dan ucapan-ucapannya itu tidak sesuai dengan tingkah laku politiknya. Saya, kata Prabowo, adalah saya akan timbul bersama rakyat dan saya akan tenggelam bersama rakyat. Tetapi dia akhirnya timbul dan tenggelam bersama penguasa. Dan waktu kampanye dengan gagah dia mengatakan antek asing itu, tapi faktanya dia sendiri tampaknya adalah part of oligarki, bagian dari oligarki, dan dia mendukung pembangunan IKN. Tentu saja lain posisi, lain artikulasinya. Posisi sebagai Menteri Pertahanan, sebagai pembantu presiden membuat dia harus mengakui atau harus melegitimasi atau harus mendorong atau harus menyetujui IKN yang ditolak oleh para tokoh-tokoh di civil society, dan juga partainya Prabowo yaitu Gerindra tidak mencoba men-challenge MK dengan menawar presiden threshold menjadi 0%, sebagai 20% adalah ada semacam political barrier ya, satu barrier, satu pagar politik yang dibuat oleh orang-orang, terutama oleh skenario para oligark ya. Tapi Prabowo betul-betul tidak bergeming atau tidak bisa melakukan tawar-menawar atau negosiasi terhadap oligarki yang betul-betul disikapi secara kritis oleh para civil society dengan tokoh-tokohnya. Dari perjalanan karir Prabowo dan juga dari visi dan misinya yang sebenarnya tidak membela rakyat, hanya membela rakyat pada tingkat retorika, pada tingkat narasi, pada tingkat bunga-bunga pidato yang sangat menarik, karena memang Prabowo pandai di dalam memikat hati rakyat. Dan tampaknya hati rakyat untuk pertarungan Pilpres 2024 harus tidak terkecoh oleh Prabowo. Dan kalau memang masih memilih Prabowo dan membiarkan Anies mendapat saingan yang betul-betul signifikan, tentu saya kecewa dengan Prabowo. Seharusnya Prabowo memberikan karpet merah kepada Anies, karena setiap zaman ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada zamannya, atau setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Masa kepemimpinan Prabowo adalah sudah berakhir menurut saya. Dan sebaiknya kalau dia ingin menjadi pemimpin di masa depan, karena dia masih menganggap bahwa setiap masa ada pemimpinnya dan pemimpinnya adalah dia, yaitu Prabowo, tampaknya satu kalkulasi yang kembali akan membuat dia ke sudut sejarah yang tidak dia inginkan, yaitu akan sebagai runner up dalam Pilpres mendatang. Oleh karena itu, proposal yang saya tawarkan kepada Prabowo supaya saya tidak kecewa adalah hendaknya Prabowo mundur saja menjadi calon presiden, dan biarkan manuver-manuver Prabowo yang mundur dan tiba-tiba memberikan jalan kepada Anies. Itu adalah satu langkah yang bersejarah yang akan dipujikan. Tapi kalau dia terus maju
dengan kepercayaan diri yang tinggi, sebagaimana 3 periode dia melakukan satu pertarungan yang sangat konsisten, yang sangat gigih. Tentu saya kecewa dengan Prabowo karena dia menganggap masa depan bukanlah milik Anies Baswedan tetapi milik Prabowo sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.